Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya tidak akan membuat yang abal-abal. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Kali ini saya akan membuat video tentang apa ya judulnya? Penasaran ya guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Septi Mukhoyaro dengan NIM 19040261117. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IAT C2 dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas tentang apa sih Rasmul Al-Quran itu. Pengertian Rasmul Al-Quran. Rasmul Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun dalam bentuk-bentuknya. Rasmul Al-Quran dikenal dengan sebutan Rasmul Al-Utsmani. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk membuat sebuah mushaf Al-Imam dan membakar semua mushaf selain Al-Imam. Selanjutnya, di sini ada istilah Rasmul Al-Quran terdiri dari dua kata. Yang pertama ada Rasmul Al-Quran. Kata rasem berarti bentuk tulisan, sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, ditulis dengan mushaf-mushaf berbahasa Arab dan disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir atau oleh banyak orang. Dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya di sini ada penulisan Rasm Al-Utsmani. Yang pertama ada Al-Hadzf, yang kedua ada Al-Ziyadah, yang ketiga ada Al-Hamzah, yang keempat ada Al-Badal, yang kelima ada Wasol atau Fasol, dan yang terakhir ada kata yang dapat dibaca dengan dua bunyi. Selanjutnya ada dasar-dasar Rasm Al-Quran. Dasar dalam hal ini berarti pangkal dari suatu pendapat atau bisa juga disebut sebagai asas dari Rasm Al-Quran. Masa pemerintahan Bani Utsman bin Affan terjadi perbedaan dalam penulisan Al-Quran. Kemudian beliau memerintahkan 4 orang yang bertugas menyaring mushaf Al-Quran dan dikirim ke beberapa wilayah yang tentunya penulisan ini melewati beberapa sistem yang disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan pada kalimat dan huruf-hurufnya. Rasm ini diberikan kedudukan yang tinggi karena khalifah yang menyetujuinya dan menetapkan pelaksanaannya. Sebagai khalifah yang wafat saat membaca Kitabullah, dan hal ini menjadi salah satu sebab kepercayaan bahwa mushaf yang ditulis telah lama dan ditemukan kembali bahwa rasm itu salah satu dari rasmnya. Ibnu Al-Mubarak berpendapat bahwa penulisan Al-Quran tidak ada campuran para sahabat, melainkan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang memerintahkan seperti bentuk alif dan menguranginya karena ada rahasia Allah yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Yang selanjutnya ada pendapat para ulama tentang Rasm Al-Quran. Pengumpulan Rasm Al-Quran pada masa Utsman bin Affan sudah dibahas sebelumnya. Zaid bin Sabit dan 3 orang Quraisy menggunakan cara tertentu dalam menulis mushaf yang sudah mendapat persetujuan Utsman. Ini ada ulama berbeda pendapat. Di sini ada ulama siapa aja ya? Yang pertama ada pendapat sebagian ulama berpendapat bahwa tulisan Al-Quran model Utsmani ini bersifat tauqifi yang wajib diterapkan dalam penulisan Al-Quran. Mereka memutuskan tulisan ini dan menisbatkan tauqif dalam persoalan ini hingga Nabi SAW. Para ulama mencoba mencari tahu rahasia-rahasia di balik tulisan Al-Utsmani yang membuat tulisan versi ini memiliki petunjuk makna-makna amar dan lembut. Yang kedua itu ada pendapat sebagian besar ulama berpendapat bahwa tulisan Utsman bukan tauqifi dari Nabi SAW, tapi bersumber dari kesepakatan para penulisan terhadap model tulisan tersebut atas persetujuan Utsman. Dan selanjutnya diterima umat sehingga wajib dijadikan
pegangan atau acuan, serta tidak boleh menyalahinya. Dan pendapat yang terakhir, sekelompok ulama berpendapat bahwa tulisan Utsman adalah istilah atau kesepakatan, tidak ada halangan bila menyisinya jika orang-orang menyekati model tulisan tertentu dan model tersebut menjadi umum di antara mereka. Al-Baihaqi dalam Syu'aib al-Imam mengatakan, barang siapa menulis mushaf, hendaknya ia memperhatikan bentuk rasam huruf-hurufnya yang mereka pakai dalam penulisan mushaf dahulu. Janganlah menyalahi mereka. Dalam hal itu, janganlah pula mengubah apa yang mereka tulis sedikit pun. Ilmu mereka lebih banyak, lebih jujur hati dan lisannya, serta lebih dapat dipercaya daripada kita. Maka bagi kita tidak pantas menyangka bahwa diri kita lebih tahu dari mereka. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.